De La Cruz is like... Do you mind? Where? Hai guys, kali ini aku akan bahas lagi sebuah film animasi yang berjudul Coco. Film ini mengisahkan seorang anak kecil yang bisa masuk ke dunia setelah kematian karena mengambil barang peninggalan orang yang udah mati. Tapi sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Tanpa banyak basa-basi lagi, hayu langsung aja ke alur ceritanya. Film diawali ketika seorang anak lelaki bernama Miguel sedang bercerita tentang keluarga leluhurnya. Nenek buyutnya yang bernama Mama Imelda hidup bahagia dengan suaminya dan putrinya yang bernama Coco. Mereka menjalani hari dengan nyanyian dan tarian, sampai suatu hari sang suami pergi bermusik untuk dunia dan tak pernah kembali. Mama Imelda membuang semua yang bersangkutan dengan musik, lalu belajar membuat sepatu untuk menghidupi anaknya. Saat beranjak dewasa, anaknya juga diajari membuat sepatu, kemudian dengan menantunya, dan juga cucu-cucunya. Semua keluarga menghabiskan waktu dengan membuat sepatu, dan Mama Imelda melarang musik di keluarganya. Sekarang Coco udah sangat tua dan udah mulai pikun. Neneknya Miguel, dia persis seperti Mama Imelda, sangat melarang musik. Hari ini Miguel akan pergi nyemir sepatu. Saat menyemir, ia bercerita bahwa ia ingin menjadi musisi. Dan pelanggan yang satu ini memberikan gitarnya untuk melihat bakatnya Miguel. Sialnya ada neneknya datang lalu memarahi pelanggannya itu. Dia marah karena melihat Miguel memegang gitar. Gee, what did he say to you? He was just showing me his guitar. You keep away from him. Bless you! That plaza is crawling with mariachis. Yes. Sampai di rumah, ia disuruh meletakkan bunga di ruang ofrenda. Malam ini adalah malam para leluhurnya akan datang ke rumah. Dan foto leluhurnya harus dipajang di ruang ofrenda. Kalau enggak, mereka nggak bisa datang ke rumah malam ini. Ini terjadi setiap setahun sekali. Saat neneknya menjelaskan, Miguel malah kabur tak mau mendengarkan. Miguel ternyata pergi ke ruang rahasianya. Di sana ada gitar buatannya sendiri. Dia belajar dengan melihat film-filmnya De La Cruz. Miguel benar-benar ingin menjadi musisi. The power of music. It pass you by. You must seize. Malam ini dia akan pergi ke plaza untuk mengikuti lomba menyanyi. Namun malah ada ayah dan neneknya. Miguel terpaksa menyembunyikan gitar dan Dante di bawah meja. Get under. Miguel? Nothing. Wonderful idea. Sekarang ayahnya berkata neneknya memutuskan bahwa dia sekarang menjadi seorang Rivera. Rivera adalah pembuat sepatu selama-lamanya. Jadi mungkin dengan itu neneknya berpikir Miguel nggak akan bisa jadi musisi. Dante si anjing jalanan malah membuat gaduh dengan memakan sesajen di meja. Dan tak sengaja membuat foto Mama Imelda terjatuh. Saat lipatan foto itu dibuka, ternyata ada gambar gitar juga. Miguel mengira kakek buyutnya itu adalah Ernesto de la Cruz. Lalu ia segera memberitahu ayahnya, tapi semuanya malah memarahi Miguel karena ia ketahuan menyembunyikan alat musik. Dia dimarahi sang nenek, dan sedihnya lagi, gitar buatannya dirusak gitu aja sama sang nenek. Sekarang dia lari menuju plaza untuk mendaftar lomba bermusik. Tapi gitarnya nggak ada. Lalu dia malah berpikir meminjam gitar milik De La Cruz.
dia pergi ke pemakaman dan mengambil gitar milik De La Cruz. Namun, dia terkejut karena dia tak terlihat oleh siapapun. There's nobody here. Lalu Miguel berlari mengejar Dante tapi tak sengaja menabrak roh. Ternyata itu leluhurnya yang bernama Papa Julio. Dan kemudian ada yang lainnya juga. Di sini si leluhur kembar ngasih tahu bahwa Mama Imelda nggak bisa nyebrang di jembatan bunga. You know lah, kan fotonya diambil sama Miguel. Dante, wait up! Isn't a dream then? You're all really out there. Saat di pintu masuk ke dunia kematian, Miguel melihat tengkorak yang menyamar dan saat di-scan, katanya foto dia tak ada di ofrenda. Tapi dia menerobos mau nyebrang jembatan. Benar saja, dia tak bisa melewati jembatan bunga itu. Lalu dia dibawa oleh petugas. Setelah ketemu Mama Imelda, ada petugas yang bilang bahwa Miguel terkena kutukan karena mengambil barang orang yang udah mati. Dan Mama Imelda juga marah karena mengetahui barang itu adalah sebuah gitar. Untuk kembali lagi ke dunia manusia ternyata sangat mudah. Mama Imelda memberi restu pada Miguel untuk pulang dan dengan syarat jangan bermusik lagi. To never play music again. What? She can't. To Miguel. Miguel kemudian berhasil kembali ke dunia manusia. Hanya saja dia malah kembali mengambil gitar itu. Tentunya ia malah kembali lagi ke dunia kematian. Dan dia akan pergi mencari kakek buyutnya yang akan memberi restu. Karena ia nggak mau pulang jika nggak boleh bermusik. Dante! Saat Miguel sembunyi, ia ketemu lagi sama tengkorak yang tadi nggak bisa nyeberang jembatan. Miguel mengetahui bahwa si tengkorak itu bernama Hector. Di situ juga Mama Imelda dan yang lain melihat Miguel. Dia langsung lari sama Hector biar nggak ketangkap. Tapi Mama Imelda menyuruh hewan pemandu roh buat cari Miguel. Miguel didandani nih sama Hector biar kayak tengkorak-tengkorak di sana. Dan mereka punya rencana yang menguntungkan masing-masing. Hector mempertemukan Miguel ke De La Cruz, lalu Miguel bisa pulang dan akan memasangkan foto Hector di ofrenda rumahnya. Singkat cerita, Miguel harus punya tiket buat ketemu De La Cruz. Dan tiket itu didapatkan saat seorang memenangkan lomba pertunjukan musik. Pertunjukannya sih berhasil, tapi bukan dia yang memenangkan tiket itu, melainkan grup lain. Beruntung dia berhasil masuk dengan cara bersembunyi di alat musik. Musician, I need a favor. Miguel juga cerdas, dia punya cara yang membuat para tengkorak memberikan jalan supaya dia bisa bertemu dengan De La Cruz. Tapi ketika sudah terlihat, dia malah terjatuh ke dalam kolam. Lalu ditolongin sama De La Cruz. Di sini De La Cruz terkejut karena dia baru mengetahui bahwa dia punya cucu buyut. Think about. Why have you come here? They wouldn't listen. But Saat menjelang fajar, Miguel akan diberi restu sama De La Cruz untuk pulang ke kehidupan. Tapi Hector datang dan banyak perdebatan yang terjadi. Di sini Hector jadi tahu bahwa dia meninggal karena diracun sama De La Cruz. Remember the night I left? Chorizo, my friend. Or something Miguel juga terkejut dengan semua yang dikatakan Hector. Lalu Hector dibawa oleh security. Saat Miguel akan diberi restu untuk pulang, De La Cruz malah manggil lagi security dan berkata bahwa Miguel akan tinggal lebih lama. No. Miguel dibuang ke dalam kolam di dalam lubang besar. Di sini juga terungkap bahwa kakek buyutnya Miguel bukanlah De La Cruz, tapi Hector, guys. Hector cerita tentang anak dan istrinya, juga kejadian masa lalunya.
Remember, I hold you in my heart. Remember me. Each time. Beruntung ada Dante si anjing pemandu datang bersama hewan pemandu roh dan juga Mama Imelda. Saat mereka berhasil keluar dari lubang itu, Miguel menjelaskan semuanya pada Mama Imelda bahwa Hector saat itu akan pulang, tapi keburu dibunuh sama Dela Cruz. Karena udah terlanjur kesal, Mama Imelda tak bisa memaafkan Hector, tapi dia akan bantu merebut fotonya kembali dari Dela Cruz. Setelah sampai di tempat pertunjukan fajar, keluarga Rivera mengejar Dela Cruz dan terjadilah perkelahian di sini untuk merebut fotonya Hector. Mama Imelda berhasil merebut fotonya Hector dan tak sengaja juga dia naik ke panggung utama. Mama Imelda malah nyanyi nih buat ngehindarin security dan Dela Cruz. De quererte y no era tierno, llorona. Kemudian dia berhasil mendekati Hector dan Miguel. Lalu Mama Imelda segera memberi restu pada Miguel. Dan saat Miguel akan mengambil kelopak bunga itu, dia malah diseret sama Dela Cruz ke belakang panggung. Dia belak-belakan tuh tentang kejadian masa lalunya. Dan anggota keluarga Rivera sengaja mengarahkan kamera pada Dela Cruz. Otomatis semua penonton dan penggemar Dela Cruz jadi tahu kebusukan si Ernesto Dela Cruz ini. Malangnya lalu Miguel dilempar dari ketinggian gedung. Beruntung ada Dante dan hewan pemandu roh yang menyelamatkan Miguel. Tapi foto Hectornya hilang guys. Saat Miguel berhasil sampai di atas, Hector mulai memudar. Itu dikarenakan Mama Coco sebagai putrinya mulai lupa akan sang ayah. Bukan melupakan ya, tapi karena udah tua dan pikun. Kemudian Hector dan Mama Imelda segera memberi restu, dan kelopak bunga itu pun menyentuh badan Miguel. Saat sadar, Miguel udah ada di pemakaman. Dia segera mengambil gitar itu lalu berlari menuju rumahnya untuk menemui Mama Coco. Dia berusaha menjelaskan semuanya, tapi Mama Coco masih saja terdiam. Lalu datang sang nenek memarahi Miguel dan menyuruh untuk meminta maaf pada Mama Coco. Dia punya cara sendiri buat minta maaf. Lalu menyanyikan lagu Remember Me yang selalu Mama Coco nyanyikan bersama ayahnya. Akhirnya dia bisa ingat semuanya berkat sebuah nyanyian. You hear a sad guitar. Film diakhiri setelah 1 tahun kemudian. Sama persis seperti awal film ini, tepat di hari peringatan orang yang telah mati, Miguel lagi ngenalin para leluhurnya pada adiknya. Lalu muncul nenek memasang fotonya Mama Coco. Ternyata Mama Coco juga udah meninggal guys di tahun ini. Di dunia kematian, Hector lagi di-scan karena akan melewati jembatan bunga. Dan tara, berhasil. Iya dong, ini berkat Miguel dan lagunya. Para leluhur kemudian menyeberangi jembatan bunga, lalu datang ke rumah dan makan bersama, menyanyi dan menari bersama-sama. Dan setelah itu, film pun berakhir.